sekarang kita jawab pertanyaan yang langsung terhubung melalui telepon interaktif. Pemirsa Sapa Indonesia, ada Bu Putri dari Semarang. Selamat pagi, Bu. Pagi, Dok. Pagi, Mbak. Silakan, Bu. Ya, Dok, saya ini kan tulang lumbal saya kan geser. Sarafnya terjepit, Dok. Saya sudah konsul ke dokter spesialis saraf, bedah saraf ya, Mbak. Itu katanya kan memang harus operasi. Cuman saya dengar kalau operasi itu tidak selalu berhasil, Dok. Banyak yang gagal malah tambah semakin memburuk. Makanya saya kan nggak mau operasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, Dok, ini kaki saya kan udah kesemutan, bahkan udah mati rasa, mulai mati rasa ya, kebas gitu, Dok. Apa ya harus saya lakukan supaya keadaan nggak makin memburuk gitu, Dok. Saya prihatinnya kan kalau sampai mati rasa itu terus gimana gitu loh, Dok. Apa itu bisa menjalar ke kaki yang sebelah kiri ya, Dok? Okay. Yang mati rasa itu saya sebelah kanan. Oke. Makasih, Dok. Ya, terima kasih Bu Putri. Selanjutnya kita sapa Pak Bambang dari Surakarta. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi Kompas TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak. Sebelum ke pertanyaan, kami tadi kebetulan menyimak dialog 3 dokter di Kompas TV dan rasanya ikut terharu karena para dokter ini telah mengorbankan kehidupannya bahkan kehilangan keluarganya dalam rangka untuk penanggulangan COVID-19. Ya. Lah oleh karena itu Mbak, apalagi hari ini sudah dinyatakan 105 dokter sudah meninggal. Untuk itu kami mengajak kepada masyarakat benar-benar harus waspada terhadap COVID-19 ini dengan tertib untuk menjalankan protokol kesehatan. Kemudian pertanyaan kami terhadap saraf. Kami 2 bulan yang lalu kebetulan ada salah gerakan di tangan kiri saya, tetapi tidak bengkak atau tidak semacam kesleo. Akan tetapi setiap hari itu rasanya memang sudah berbeda, tidak bisa leluasa seperti normal kayak dulu lagi. Gerakan saya untuk memutar lengan atau apa itu terbatas. Nah pertanyaannya sampai sekarang ini kan masih saya rasakan, Mbak. Pertanyaannya, itu saya harus kemana? Ataukah ke istilahnya berobat ke seorang dokter ahli saraf? Ataukah ortopedi? Ataukah apa? Apakah itu wajar? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang. Kita jawab dulu, Dokter Ani. Yang pertama dari Ibu Putri tadi terkait dengan kondisinya, apakah bisa menjalar bahkan ke kaki sebelahnya lagi karena kaki kanannya sudah mulai mati rasa? Silakan, Dok. Ya, terima kasih Bu Putri. Jadi yang pertama, operasi pada HNP tujuannya bukan untuk menyembuhkan, tujuan utamanya adalah untuk mencegah perburukan yang lebih lanjut. Jadi memang Ibu harus operasi. Harus operasi supaya tidak lebih buruk lagi dari yang sekarang. Sekarang misalnya kesemutan, nanti mati rasa, kita tidak berharap yang lebih buruk lagi terjadi. Nah nanti setelah operasi ada pemulihan, itu ada kegiatannya fisioterapi dan sebagainya untuk mengembalikan kepada fungsi yang normal. Jadi operasi itu tujuannya adalah supaya tidak memburuk. Jadi nanti saran saya, Ibu ke dokternya lagi, kemudian saya kira asesmen saja operasi. Insya Allah baik, Bu. Banyak yang operasi dan membaik, insya Allah. Sebenarnya banyak juga yang berhasil operasinya begitu ya, Dok ya? Ya, karena memang operasi itu kan bukan untuk menyembuhkan 100%. Dia untuk mencegah jangan sampai lebih buruk lagi dari kondisi yang sekarang. Jadi kalau kondisinya tidak memburuk, itu sudah mencapai tujuannya. Nah, untuk perbaikan fungsi pasca operasi, kita biasanya lakukan fisioterapi. Dan tidak ada jalan lain selain operasi? Ya, kalau sudah ada kesemutan, tidak jalan lain operasi. Berikutnya pertanyaan Pak Bambang, Dok, ini terkait dengan salah gerak di bagian tangan kirinya. Apakah kemana dia harus ke spesialis, dokter spesialis apa? Ke dokter saraf, mungkin itu kena di saraf dialisnya nggak apa-apa. Biasanya nanti dikasih alat untuk memfiksasi saja, mungkin 3 minggu sampai 4 minggu akan terbaik. Dan itu tidak wajar ya, Dok ya, dengan kalau gerakannya tidak bisa sepenuhnya di bagian kiri? Tidak wajar, kan harusnya kan ini kan sendi peluru 360 derajat. Jadi kalau ada gangguan tidak bisa 360 derajat berarti ada gangguan. Dan tidak perlu atau tidak boleh ke tukang urut berarti ya, Dok ya? Atau Jangan. Ke tukang urut itu kalau lagi capek kerja aja. Oke, siap. Selanjutnya Pak Agus Lampung. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mbak. Silakan Pak Agus, pertanyaan Anda. Selamat pagi, Dok. Pagi, Bapak. Iya, saya mau tanya nih, Dok. Apakah saraf gigi itu berkaitan dengan saraf mata, Dok? Terus yang kedua, Dok, apakah kalau saraf mata yang lepas itu bisa dioperasi, Dok?
Begitu aja pertanyaan dok. Oke, Terima kasih atas Ya, terima kasih Pak Agus. waktunya dok. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Agus. Silakan, Dok. Ya, pertanyaannya kelihatannya apakah saraf gigi berkaitan dengan saraf mata gitu Betul. kali tadi ya? Ya, betul, Dok. Ya, saya kira sih kalau secara langsung tentu tidak. Tapi semua saraf di badan kita adalah satu keterkaitan. Jadi kalau satu terganggu, bisa saja yang lain menjadi terganggu. Jadi kalau di masalah di gigi, mohon segera diperbaiki. Karena itu kadang-kadang bisa menjadi fatal. Kemudian yang kedua, apakah saraf mata yang lepas bisa disambung lagi? Itu mungkin istilahnya Bapak dari Lampung ya. Mungkin istilah kedokterannya glaukom barangkali. Kalau glaukom ya nggak bisa disambung lagi biasanya. Kalau sudah lepas saraf matanya, terjadi kebutaan, biasanya permanen. Jadi apa harus dilakukan, Dok? Jangan sampai terjadi. Mungkin bisa terakhir, Dok, apa yang harus dilakukan untuk masyarakat untuk bisa mencegah adanya gangguan syaraf atau mengalami gangguan syaraf? Ya, jadi sebetulnya yang paling penting nomor satu adalah saraf kita ini kan dia senangnya distimulasi. Stimulasi saraf itu satu dengan olahraga. Olahraga tergantung usia. Kalau tadi Mbak Stefani harus bisa lari 10 km 1 jam ya. Kalau Pak Bambang tadi bolehlah jalan kaki setengah jam tiap pagi. Kemudian yang kedua, stimulasinya namanya stimulasi kognitif. Orang harus belajar lagi hal-hal yang baru. Misalnya sekarang Mbak Stefani sudah jago main gitar, belajar lagi main piano. Saraf kita suka hal-hal yang baru. Yang ketiga, stimulasi sosial. Saraf kita senang sekali dengan berkumpul-kumpul dengan orang-orang untuk hal-hal yang positif. Jadi jangan menyendiri. Saraf kita itu nggak suka menyendiri, nanti dia tertutup. Jadi 3 itu, stimulasi fisik berupa olahraga, stimulasi kognitif, belajar hal-hal yang baru, dan stimulasi sosial dengan berkumpul-kumpul dengan orang-orang untuk hal-hal yang baik. Saya kira itu. Baik. Cuma di masa pandemi ingat ya, jangan nongkrong-nongkrong. Tetap protokol kesehatan. Nanti katanya kata Dokter Ani boleh kumpul-kumpul pada ngumpul, bahaya lagi ya. Oke, terima kasih Dokter Ani. Saya langsung tergerak nih untuk olahraga. Terima kasih banyak Dokter Ani atas waktunya sudah menjawab pertanyaan dari pemirsa Sapa Indonesia. Sehat selalu, Dok.